Pemilu sudah semakin dekat. Berbagai lini masa saat ini hanya membicarakan 3 nama saja, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Siapa yang akan menjadi presiden nantinya? Sampai dengan saat ini kita masih belum bisa mengetahui dengan pasti sebelum ada hasilnya pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tapi kita sebagai investor sudah bisa melakukan ancang-ancang atau semacam persiapan strategi untuk menghadapi momen pemilu ini. Salah satunya dengan mencermati saham-saham atau perusahaan-perusahaan di balik para calon presiden ini. Jika salah satu calon presiden ini menang, maka secara historis biasanya akan memberikan efek kejut yang positif untuk pergerakan harga sahamnya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan bahwa pada video ini saya tidak sedang membicarakan bahwa saham A, B, atau C yang akan saya sharing ini mempunyai fundamental yang baik dan juga layak invest. Jadi tidak semua saham A, B, dan C atau 34 saham yang akan saya share ini mempunyai fundamental yang baik dan layak invest. Dan juga saya mau ingatkan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Oke, kalau gitu kita mulai saja dengan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Perusahaan-perusahaan atau saham di belakang Ganjar, yang pertama ada dari nama Arsyad Rashid, yang saat ini menjadi ketua tim pemenangan Ganjar. Saat ini Arsyad Rashid tercatat merupakan pemilik dari perusahaan pertambangan dan juga batu bara, serta energi yaitu Indika Energi dan kode saham INDI. Berikutnya saham-saham yang terkait dengan Haritanu Sudibyo. Di antaranya ada MNC TV, lalu ada saham MSIN, lalu ada saham Bank MNC ya, BABP, lalu ada MNC Capital, BCAP, Global Mediacom ya, dengan kode saham BMTR, ini juga saham yang dimiliki oleh Lokehong. Lalu ada IATA, ini sebelumnya perusahaan penerbangan ya, lalu berubah menjadi perusahaan pertambangan saat ini. Lalu ada juga perusahaan investasi BHIT. Lalu ada MNC Land dengan kode saham KPIG. Dan yang terakhir ada MNC Sky Vision dengan kode saham MSKY. Nah, di sini kalau menurut saya yang mempunyai fundamental yang agak baik ya, walaupun ada beberapa kekurangan, menurut saya hanya MNCN dan juga BMTR. Berikutnya saham-saham yang terkait dengan sosok Sandiaga Uno. Kita semua tahu bahwa saat ini Sandiaga Uno menjadi kader partai P3 yang juga merupakan sekutu PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Saham-saham yang terkait dengan Sandiaga Uno diantaranya ada Saratoga. Nah, yang lainnya ini sebenarnya masuk dalam portofolio saham yang juga dipegang atau investasi yang dipegang oleh Saratoga. Di antaranya ada NRCA, ini saham konstruksi, Tebik ya, ini saham tower telekomunikasi. Lalu ada AGII. Ini perusahaan penyalur gas untuk rumah sakit. Adaro Energi, perusahaan pertambangan. Lalu ada MDKA, ini perusahaan emas. MPMX, ini perusahaan distributor motor Honda. Lalu ada Palm, ini perusahaan investasi ya. Sebelumnya perusahaan sawit. Nah, kalau menurut saya saham-saham yang ada di lingkaran Sandiaga Uno ini mempunyai fundamental yang cukup baik ya. Ya walaupun tidak semuanya baik ya, ada juga beberapa yang masih mengalami fundamental yang tidak baik seperti NRCA dan juga Palm serta MDKA. Tetapi saham-saham seperti Saratoga, Tebik, AGI dan juga MPMX serta Adaro itu merupakan beberapa perusahaan yang cukup baik ya. Berikutnya ada nama Happy Hapsoro. Ini merupakan suami dari Puan Maharani ya, salah satu petinggi atau saat ini menjabat sebagai ketua partai PDI Perjuangan ya. Saham-saham yang terkait dengan Happy Hapsoro seperti Raja ya, ini saham yang berkaitan dengan distribusi gas ya atau jasa hulu migas ya. Lalu ada Sini, ini saham perusahaan logistik dan juga ada juga perhotelan. Mina juga berhubungan dengan perhotelan, saham Mina. Berikutnya ada Foru, lalu ada PSKT, serta ada saham bekas dari Lokehong ya, yaitu Petrosi dan kode saham PTRO. Nah, itulah semua saham-saham yang berkaitan atau di belakang dari calon presiden Ganjar Pranowo. Berikutnya kita akan melihat saham-saham yang ada di balik calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Yang pertama kita lihat untuk saham-saham yang terkait dengan sosok Abu Rizal Bakri. Ini adalah salah satu dewan pembina dari Partai Golkar ya, yang masuk dalam koalisi jumbo yang mendukung Prabowo Subianto. Di antaranya ada saham-saham seperti BNBR, lalu ada Bumi Resources, lalu ada ENRG, Dharma Henwa, ini juga pertambangan. Lalu ada UNSP, ini berkaitan dengan sawit. VKTR, ini berhubungan dengan perusahaan teknologi ya. Lalu ada Viva, ini juga perusahaan teknologi dan juga media. Serta ada MDIA, ini perusahaan media juga. Nah, kalau menurut saya hampir semua saham-saham dari grup Bakri ini mempunyai kualitas fundamental yang tidak terlalu bagus ya. Jadi saya no comment deh untuk saham-saham Bakri. Yang berikutnya dari sosok Pandu Patria Sahrir. Ini merupakan keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan ya. Saham-saham yang terkait dengan Pandu ada TBS Energi Utama ya, dan kode saham Toba. Lalu ada saham Goto, saham yang cukup happening ya beberapa tahun terakhir. Lalu berikutnya ada nama Kaisang Pangarep. Ini ketua partai PSI ya, yang juga masuk dalam koalisi jumbo yang mendukung Prabowo. Kaisang Pangarep saat ini tercatat sebagai pemilik atau salah satu pemegang saham dari PT Panca Mitra Multi Perdana. Ini salah satu perusahaan pengekspor udang ya, yang cukup besar di Indonesia. Berikutnya ada nama Bayu Priawan Joko Sutono. Ini merupakan salah satu direksi dari perusahaan taksi Bluebird dan kode saham Bird, BIRD. Lalu ada nama Putri Wardani. Ini merupakan pemilik dari perusahaan Mustika Ratu dan kode saham MRAT. Dan yang terakhir ada Wisnu Wardana yang memiliki perusahaan perkebunan Teladan Agro dan kode saham TLDN. Nah, inilah semua saham-saham atau perusahaan yang terkait dengan Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2. Berikutnya saham-saham yang terkait dengan calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan. Kita semua tahu bahwa Anies Baswedan sejak dari awal didukung dan juga dideklarasikan pencalonannya oleh Surya Paloh. Nah, Surya Paloh sendiri merupakan sosok penting ya di Partai Nasdem, dan saat ini Surya Paloh menjadi salah satu pengusaha yang cukup sukses di tanah air dengan beberapa perusahaan. Nah, sayangnya semua perusahaan Surya Paloh atau yang terkait dengan Surya Paloh tidak listing atau tidak mencatatkan sahamnya atau perusahaannya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya ada Metro TV, Media Indonesia, lalu ada PT Pangan Sari Utama, lalu ada Hotel Papandayan, PT Indo Energi Platinum, PT Surya Energi Raya, dan PT Emas Mineral Murni. Nah, itulah sekitar 34 saham atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan 3 pasang calon presiden. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Value Investor.